Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, sebelum kita memasuki kisah utama tentang Yakjuj dan Makjuj, mari kita pahami bagaimana mereka lahir dan bagaimana mereka terkait dengan peristiwa besar yang akan terjadi di masa depan. Semoga kisah ini bisa memberikan wawasan yang lebih luas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Jangan lupa untuk menyimak hingga akhir, serta berikan like, subscribe, dan komentar jika ada hal yang perlu diluruskan. Bismillah, mari kita mulai. Nabi Nuh alaihissalam dikenal sebagai nabi yang memiliki usia sangat panjang, mencapai hampir 1000 tahun. Beliau diutus kepada kaumnya yang telah banyak menyimpang dari ajaran tauhid. Di antara umat manusia pada masa itu, terdapat garis keturunan tertentu yang berbeda dari manusia pada umumnya. Mereka bukan sekadar manusia biasa, melainkan makhluk yang memiliki kekuatan luar biasa, sifat brutal, dan cenderung liar. Dikisahkan bahwa seorang keturunan dari kaum ini bernama Aj, yang kemudian melahirkan Auj. Dari sinilah muncul sosok yang dikenal sebagai manusia raksasa. Mereka memiliki tubuh yang tinggi menjulang dan kekuatan yang luar biasa, tetapi juga bersifat impulsif dan egois, tidak memikirkan dampak perbuatan mereka terhadap orang lain. Ketika banjir besar terjadi, air bah yang melanda dunia menenggelamkan semua yang ada, kecuali mereka yang berada di atas bahtera Nabi Nuh. Namun, menurut beberapa kisah, makhluk raksasa ini tidak sepenuhnya musnah. Mereka berusaha bertahan dengan berbagai cara. Dalam perjalanan waktu, keturunan mereka disebut-sebut muncul di berbagai belahan dunia, termasuk di negeri Rom, sebuah kerajaan megah yang penuh dengan kekayaan dan kemegahan. Masyarakat kerajaan itu terkejut ketika sosok raksasa mendatangi negeri mereka. Kehadiran makhluk ini menimbulkan kepanikan, terutama ketika raksasa tersebut menunjukkan ketertarikan terhadap seorang gadis manusia. Para pemimpin kerajaan tahu bahwa menghadapi raksasa secara langsung bukanlah pilihan yang bijak. Mereka kemudian menyusun rencana untuk mengelabui makhluk tersebut. Mereka membangun sebuah patung raksasa yang sangat mirip dengan seorang gadis, mengukirnya dari batu-batu besar dengan keahlian luar biasa. Pembangunan patung ini memakan waktu bertahun-tahun, hingga akhirnya selesai setelah 12 tahun. Untuk membuatnya tampak lebih realistis, mereka melakukan ritual aneh. Bagian perut patung itu dikosongkan, lalu diisi dengan daging mentah yang dimasukkan dengan hati-hati melalui rongga tubuh patung. Ritual ini dipercaya akan membuat raksasa tersebut percaya bahwa gadis itu nyata. Inilah satu-satunya cara agar dia tertipu, ujar sang raja kepada rakyatnya. Dengan harapan besar, mereka menunggu bagaimana raksasa itu akan bereaksi. Apakah tipu daya mereka akan berhasil, ataukah ini justru menjadi awal dari malapetaka yang lebih besar? Salah satu penasihat raja memperhatikan dengan saksama setiap potongan daging yang dimasukkan ke dalam patung. Mereka bekerja tanpa henti, memastikan bahwa ilusi ini sempurna. Semua dilakukan demi menipu makhluk raksasa yang telah menjadi ancaman bagi kerajaan mereka. Apakah ini benar-benar akan berhasil? Tanya seorang pemahat kepada rekannya dengan raut penuh kekhawatiran. Tak ada yang tahu pasti, namun harapan mereka bergantung pada rencana ini. Patung gadis raksasa itu telah disiapkan dengan penuh perhitungan. Setiap detailnya dibuat agar tampak nyata. Ritual aneh yang dilakukan, mengisi bagian dalam patung dengan daging mentah, diyakini dapat memperdaya makhluk tersebut. Ketika makhluk raksasa yang dikenal sebagai Unuk akhirnya melihat patung tersebut, matanya berbinar. Aroma daging mentah yang keluar dari patung semakin menggoda seleranya. Sungguh menggoda, seru Unuk dengan suara menggelegar membuat tanah di sekitarnya bergetar. Ia mendekat dan memeriksa patung itu. Setelah merasa yakin, ia tertawa besar dengan suara yang bergema di seluruh pegunungan. "Aku tak perlu kembali," gumamnya puas. Setelah puas dengan temuannya, Unuk pun menghilang dari pandangan. Ia tidak pernah kembali ke kerajaan itu. Para penduduk dan raja pun menghela napas lega. Namun, mereka tidak menyadari bahwa sesuatu yang lebih mengerikan akan terjadi. Beberapa hari kemudian, bau busuk mulai menyebar dari dalam patung. Daging mentah yang disimpan di dalamnya mulai membusuk. Yang lebih mengerikan lagi, dari dalam patung muncul ulat-ulat berukuran sebesar bayi manusia. "Apa ini?" seru seorang pendeta yang menyaksikan kejadian mengerikan itu. Ulat-ulat tersebut terus tumbuh, berkembang menjadi kepompong, dan dari sana lahirlah makhluk-makhluk aneh dengan tubuh kecil, tetapi ganas dan tak terkendali.
Inilah awal kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Makhluk-makhluk itu berkembang biak dengan cepat, menyebar ke desa-desa, menyerang siapapun yang mereka temui. Petani dan penduduk desa mencoba melarikan diri, tetapi banyak yang tidak selamat dari keganasan mereka. Kerajaan pun berada di ambang kehancuran. Seorang panglima perang yang terluka parah berlari dengan sisa tenaganya, membawa kabar buruk ke istana. "Kita telah memanggil bencana yang lebih besar," gumamnya dengan suara lemah. Di tempat lain, berita tentang ancaman Ya'juj dan Ma'juj akhirnya sampai ke telinga Raja Zulkarnain. Ia merenung sejenak, menyadari bahwa ini bukan sekadar masalah biasa. Ancaman ini bisa menghancurkan dunia jika tidak segera dihentikan. Maka ia pun memulai proyek besar, membangun sebuah tembok raksasa yang akan mengurung bangsa Ya'juj dan Ma'juj di balik gunung. Dengan bantuan rakyat dan pasukannya, mereka mulai mengumpulkan besi dan tembaga untuk menciptakan benteng yang tak tertembus. Pembangunan tembok ini memakan waktu yang lama. Setiap hari, para pekerja berjuang mengangkut material dan menyusunnya di antara celah-celah gunung. Meskipun melelahkan, mereka tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi peradaban mereka. Saat matahari mulai tenggelam di balik pegunungan, seorang pekerja mendekati Raja Zulkarnain dengan wajah kelelahan. "Yang mulia, tembok hampir selesai. Hanya sedikit lagi," katanya dengan napas tersengal. Namun pasukan Ya'juj dan Ma'juj sudah terlihat di kaki gunung. Mereka datang dengan jumlah yang luar biasa banyak, siap menyerang dan menghancurkan segala yang ada di hadapan mereka. Pasukan Raja Zulkarnain bersiap menghadapi pertempuran besar. Debu membumbung tinggi saat kedua pihak bertemu di medan perang. Raja Zulkarnain dengan pedang berkilauan dan helm baja yang megah berdiri di garis depan memimpin pasukannya dengan keberanian. Pertempuran berlangsung sengit sepanjang malam. Pasukan Zulkarnain bertahan dengan gagah berani, tetapi tekanan dari Ya'juj dan Ma'juj semakin besar. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan atau mundur. Namun, di saat yang paling genting, para pekerja akhirnya berhasil menyelesaikan bagian terakhir dari tembok raksasa. Besi cair dituangkan ke celah terakhir, mengunci struktur tersebut secara permanen. Ya'juj dan Ma'juj mencoba menerobos, menghantam tembok dengan segala kekuatan mereka, tetapi tidak ada jalan masuk. Mereka terkurung di balik gunung, tidak bisa lagi mengganggu dunia luar. Raja Zulkarnain menatap tembok yang telah selesai dibangun, lalu berdoa, "Inilah pertahanan yang telah kami bangun dengan izin Allah. Namun, suatu hari nanti, jika kehendaknya telah tiba, tembok ini akan runtuh dan Ya'juj serta Ma'juj akan kembali." Dunia pun kembali tenang, tetapi ancaman itu belum benar-benar berakhir. Meskipun Ya'juj dan Ma'juj terus menyerang tanpa henti, tembok yang dibangun oleh Raja Zulkarnain tetap berdiri kokoh, tak tergoyahkan oleh kekuatan mereka. Setelah berhari-hari mencoba menerobos, akhirnya mereka terpaksa mundur. Tembok itu kini menjadi pemisah antara mereka dan dunia luar, menahan kehancuran yang telah mereka tebarkan selama ini. Kemenangan ini bukan sekadar kemenangan militer, tetapi juga simbol kebesaran dan keadilan yang ditegakkan oleh Raja Zulkarnain. Negeri yang telah lama menderita di bawah ancaman Ya'juj dan Ma'juj akhirnya mendapatkan kedamaian, setidaknya untuk sementara waktu. Namun, sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah, tembok itu tidak akan bertahan selamanya. Berabad-abad kemudian, ketika dunia sudah melupakan ancaman itu, peristiwa yang mengerikan kembali terjadi. Setelah Dajjal dibinasakan oleh Nabi Isa alaihissalam, umat manusia sempat merasakan kemenangan besar. Langit yang semula cerah seketika berubah kelam. Kegembiraan yang singkat itu segera berganti dengan ketakutan yang lebih mencekam. Dari ufuk cakrawala, angin kencang mulai berembus, membawa debu dan teriakan kesakitan. Suara gemuruh menggetarkan bumi, terdengar seperti gelombang pasukan yang tak terbendung. Itulah mereka, Ya'juj dan Ma'juj. Makhluk perusak yang telah lama dinubuatkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Benteng yang selama ini menahan mereka akhirnya runtuh. Dinding baja dan besi yang dibangun dengan kekuatan luar biasa oleh Raja Zulkarnain kini telah hancur. Pintu gerbang kehancuran pun terbuka lebar. Dari balik reruntuhan, makhluk-makhluk itu keluar dalam jumlah yang tak terhitung, menyerbu bagaikan air bah yang tak tertahankan. Dengan kecepatan luar biasa, mereka menyebar ke seluruh penjuru, membawa kehancuran yang tak bisa dibendung. Mereka melahap segala yang ada di hadapan mereka.
Hutan-hutan yang rimbun berubah menjadi lahan kosong, gunung-gunung yang kokoh rata dengan tanah. Hewan-hewan punah dalam hitungan hari dan sumber daya alam yang tersisa habis tak bersisa. Sungai-sungai yang dulunya jernih mengering dalam sekejap setiap kali Yakjuj dan Makjuj menemukannya. Mereka meminum air tanpa menyisakan setetes pun. Awan tebal menyelimuti langit, seolah menandakan bahwa bencana ini akan terus berlanjut. Dari atas gunung, para saksi bisa melihat kehancuran yang ditimbulkan oleh mereka. Asap hitam membumbung tinggi mencemari udara, sementara jeritan-jeritan mengerikan terdengar di kejauhan. Di puncak gunung, Nabi Isa alaihi salam dan Imam Mahdi bersama para pengikutnya menyaksikan dengan penuh ketegangan. Mereka tahu ini adalah cobaan besar bagi umat manusia, dan hanya pertolongan Allah yang bisa menyelamatkan mereka. Di tengah keputusasaan itu, Nabi Isa pun berdoa kepada Allah, memohon perlindungan dan pertolongan. Maka Allah mengirimkan wabah yang menyerang Yakjuj dan Makjuj. Dalam sekejap, mereka mulai tumbang satu persatu, tubuh mereka menghitam dan membusuk. Dalam hitungan hari, tidak ada satupun dari mereka yang tersisa. Dunia akhirnya terbebas dari ancaman terbesar dalam sejarah. Namun, kehancuran yang mereka tinggalkan begitu luas. Dunia yang dulu subur kini menjadi tanah tandus yang nyaris tak bisa dihuni. Umat manusia yang tersisa harus memulai kembali dari awal, membangun kembali peradaban yang telah dihancurkan. Meskipun Yakjuj dan Makjuj telah musnah, kisah mereka tetap menjadi peringatan bagi umat manusia tentang bahaya kesombongan, ketamakan, dan kerusakan yang ditimbulkan oleh tangan-tangan manusia sendiri. Serangan Yakjuj dan Makjuj tampak tak terbendung. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kehancuran mereka dengan cara yang tak terduga. Ribuan ulat kecil dikirim olehnya untuk menyerang makhluk-makhluk itu. Masing-masing ulat menggigit tubuh mereka, merayap masuk ke dalam daging mereka, menyebabkan sakit yang luar biasa. Tubuh-tubuh raksasa mereka yang dulu kuat kini mulai runtuh satu persatu, seperti pohon yang ditebang. Jeritan kesakitan menggema di seluruh penjuru, pertanda bahwa inilah saat kehancuran Yakjuj dan Makjuj. Mereka yang dulu menyebar teror dan kehancuran di seluruh bumi, kini takluk oleh makhluk sekecil ulat, semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat wabah itu selesai menjalankan tugasnya, bumi pun dipenuhi dengan bangkai Yakjuj dan Makjuj. Mayat mereka yang tak terhitung jumlahnya menutupi seluruh daratan, memenuhi lembah, gunung, dan dataran luas. Bau busuk menyebar ke seluruh udara, memualkan dan tak tertahankan. Dunia berubah menjadi lautan bangkai yang mengerikan, tempat di mana kehidupan tak lagi bisa bertahan. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan bumi berada dalam keadaan seperti itu. Dengan kekuasaannya, Dia mengutus burung-burung raksasa yang datang dari langit, membentangkan sayap mereka yang luas. Burung-burung ini bukan makhluk biasa, melainkan utusan Allah yang ditugaskan untuk membersihkan bumi dari bangkai Yakjuj dan Makjuj. Dengan cepat, burung-burung tersebut menyambar tubuh-tubuh besar yang berserakan, mengangkatnya ke tempat yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hitungan jam, bumi yang tadinya dipenuhi oleh mayat Yakjuj dan Makjuj menjadi bersih kembali. Setiap bangkai diangkat, setiap sisa tubuh dibawa pergi, meninggalkan dunia yang kembali tenang. Umat Islam yang menyaksikan kejadian ini dari puncak gunung tak henti-hentinya bertakbir, bersyukur atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang sebelumnya merasa mustahil untuk bertahan, kini melihat sendiri bagaimana kehancuran yang ditimbulkan Yakjuj dan Makjuj dihapuskan sepenuhnya oleh kehendaknya. Namun, bumi masih menyimpan jejak kehancuran. Bau busuk dan sisa-sisa kotoran tetap ada, menjadi pengingat akan bencana yang telah terjadi. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan hujan deras yang turun membasahi setiap sudut bumi. Air yang mengalir membersihkan tanah-tanah yang telah ternoda, menyapu setiap bekas kehancuran hingga dunia kembali bersih seolah tak pernah terjadi apa-apa. Setelah itu, Nabi Isa alaihi salam dan Imam Mahdi memimpin umat Islam untuk kembali turun dari gunung. Mereka membangun kembali desa-desa yang hancur, menghidupkan kembali peradaban yang hampir musnah. Dari peristiwa ini, umat manusia belajar bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuasaan Allah. Kini bumi kembali damai. Umat Islam melantunkan zikir dan doa, bersyukur atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakjuj dan Makjuj adalah salah satu misteri besar dalam eskatologi Islam.
Disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, mereka digambarkan sebagai kaum yang memiliki sifat destruktif. Jumlahnya sangat besar dan menjadi bagian dari peristiwa besar sebelum datangnya hari kiamat. Namun siapa sebenarnya mereka? Apakah mereka manusia? Apakah mereka bangsa yang hilang atau makhluk yang berbeda dari manusia biasa? Zulkarnain seorang raja yang kuat dan adil. Suatu ketika melakukan perjalanan ke suatu wilayah yang dihuni oleh kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan manusia. Mereka mengadu kepadanya tentang keberadaan Ya'juj dan Ma'juj yang terus-menerus menimbulkan kerusakan di bumi. Kaum itu memohon agar Zulkarnain membangun penghalang agar mereka terlindung dari serangan Ya'juj dan Ma'juj, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu adalah orang-orang yang membuat kerusakan di bumi. Maka dapatkah kami memberikan suatu imbalan kepadamu agar engkau membuatkan dinding antara kami dan mereka?" Quran Surat Al-Kahfi ayat 94. Zulkarnain tidak meminta imbalan dari mereka, tetapi ia memerintahkan pembangunan tembok besar yang terbuat dari besi yang dilelehkan dan dilapisi tembaga. Penghalang ini begitu kokoh hingga tidak dapat ditembus oleh Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka pun terkurung di baliknya. Maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya dan mereka tidak dapat pula melubanginya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 97. Namun, meskipun mereka terkurung, tembok ini tidak akan bertahan selamanya. Al-Quran menjelaskan bahwa akan datang suatu masa ketika penghalang ini akan runtuh dan Ya'juj dan Ma'juj akan kembali menyebarkan kehancuran di muka bumi. Hingga apabila telah tiba janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh. Dan janji Tuhanku itu adalah benar. Quran Surat Al-Kahfi ayat 98. Nabi Muhammad SAW juga memberikan gambaran tentang bagaimana Ya'juj dan Ma'juj akan kembali muncul. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Celakalah orang Arab karena keburukan yang telah dekat hari ini telah terbuka dari penghalang Ya'juj dan Ma'juj seperti ini." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3346. Beliau kemudian menunjukkan dengan jari telunjuk dan ibu jari yang membentuk lingkaran kecil, seolah menggambarkan bahwa retakan kecil telah muncul di tembok yang menahan Ya'juj dan Ma'juj. Ketika mereka akhirnya keluar, dunia akan berada dalam kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Disebutkan bahwa jumlah mereka begitu banyak hingga mereka akan meminum air dari danau besar sampai kering. Seperti dalam hadis, Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dan turun dengan cepat dari tempat-tempat tinggi. Gelombang pertama dari mereka akan melewati danau Tiberias dan meminum airnya. Dan ketika gelombang terakhir melewati danau itu, mereka berkata, "Dulu di sini ada air." Hadis riwayat Muslim nomor 7460. Setelah mereka menebarkan kerusakan di bumi, Nabi Isa alaihissalam dan kaum mukminin akan berdoa kepada Allah agar membinasakan Ya'juj dan Ma'juj. Allah pun akan mengirimkan wabah yang akan membunuh mereka dalam semalam seperti yang dijelaskan dalam hadis. Kemudian Nabi Isa dan para sahabatnya akan berdoa kepada Allah dan Allah akan mengirimkan cacing ke leher mereka, Ya'juj dan Ma'juj. Lalu mereka akan mati semuanya seketika. Hadis riwayat Muslim nomor 7461. Setelah mereka musnah, bumi akan dipenuhi oleh bau busuk dari jasad mereka yang berserakan di mana-mana. Allah kemudian akan mengirimkan burung-burung raksasa untuk membawa mayat-mayat mereka dan membersihkan bumi. Setelah itu, hujan deras akan turun, menyapu bersih sisa-sisa kehancuran yang mereka tinggalkan. Fenomena Ya'juj dan Ma'juj adalah salah satu tanda besar menjelang kiamat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, hingga apabila Ya'juj dan Ma'juj dibukakan penghalangnya dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Quran Surat Al-Anbiya ayat 96. Kisah ini bukan hanya sekadar peristiwa masa depan, tetapi juga mengandung banyak pelajaran. Salah satunya adalah bahwa sekuat apapun suatu kaum atau peradaban, mereka tetap berada di bawah kekuasaan Allah. Ya'juj dan Ma'juj, meskipun begitu perkasa, akhirnya musnah dalam sekejap atas kehendaknya. Selain itu, peristiwa ini mengingatkan manusia tentang kepastian kiamat dan pentingnya mempersiapkan diri dengan iman dan amal saleh.
Misteri Yakjuj dan Makjuj masih terus menjadi bahan kajian di berbagai kalangan. Ada yang mencoba mengaitkan mereka dengan bangsa-bangsa tertentu dalam sejarah. Ada pula yang melihatnya sebagai simbol kekuatan destruktif di dunia. Namun, satu hal yang pasti adalah bahwa kemunculan mereka adalah janji yang sudah ditetapkan oleh Allah dan akan menjadi salah satu tanda besar menjelang akhir zaman. Wallahu a'lam. Semoga setiap ilmu yang kita pelajari semakin menambah keimanan dan mendekatkan kita kepada Allah. Jangan lupa untuk terus mencari kebenaran, mengamalkan, dan menyebarkannya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap istiqamah di jalannya. Barakallahu fiikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.